Islam, agama kekerasan, atau agama damai. Pernah mendengar kalau Islam adalah agama damai dan penuh toleransi? Slogan ini adalah slogan yang sering digembar-gemborkan oleh kaum muslim terutama setelah ramainya kekejaman yang dilakukan oleh ISIS. Apakah benar apa yang dikatakan bahwa Islam adalah agama damai, tidak ada pemaksaan dalam memeluk Islam dan sebagainya? Tentunya Anda pernah dengar kaum muslim mengatakan, untukmu agamu dan untukku agamaku, dan tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Perkataan tersebut sebenarnya berasal dari surah 109 dan 2 ayat 256. Surah 109. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku lah agamaku. Surah 2 ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada takhut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buahul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah 2 ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bahkan dari ayat di atas ternyata Islam memandang bahwa orang Yahudi, Kristen dan Sabean adalah orang-orang yang beriman pada Allah yang sama. Sehingga tidak perlu khawatir ketika akhir zaman tiba. Mari kita tinggalkan sejenak ayat-ayat di atas. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, ada dua latar belakang yang saya akan beritahukan kepada Anda sekalian. Pertama, Quran itu tidak disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Tidak ada satu orang pun yang tahu mengapa Quran disusun seperti sekarang ini. Namun kita tahu secara garis besar ayat-ayat dalam Quran dapat dibagi dua. Yang pertama disebut ayat-ayat Mekah dan kedua ayat-ayat Medina. Ayat-ayat Mekah adalah ayat-ayat yang diturunkan ketika Muhammad masih di Mekah dan kekuatan Islam masih lemah. Dan kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat Mekah. Sedangkan ayat-ayat Medina adalah ayat-ayat yang diturunkan ketika Muhammad sudah hijrah ke Medina dan di mana kekuatan Islam sudah menjadi kuat. Memang agak sulit membedakannya karena Quran tidak disusun berdasarkan urutan waktu, berbeda dengan Quran versi Ali ibn Abi Thalib, menantunya Muhammad yang disusun berdasarkan urutan waktu. Latar belakang kedua adalah dalam Islam dikenal apa yang namanya abrogation atau pembatalan atau pencabutan ayat-ayat. Walaupun masih banyak perdebatan di antara kalangan Islam sendiri, hal ini didasarkan pada surah 2 ayat 106. Ayat mana saja yang kami nasahkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dari ayat di atas kita mengerti bahwa Allah dalam Islam dapat membatalkan atau mencabut suatu ayat dengan cara menurunkan ayat yang lebih baik, artinya ada penggantinya. Dan selain pembatalan ayat-ayat, dalam Islam juga dikenal apa yang namanya taqiyah, atau kasarnya berbohong ketika kita masih dalam keadaan lemah atau terancam itu boleh saja. Hal ini didasari dari surah 3 ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.
Barang siapa membuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksa. Dan hanya kepada Allah kembalimu. Takiyah inilah yang diguakan oleh Muhammad dan para pengikutnya ketika masih berada di Mekah. Karena kekuatan mereka pada saat itu masih belum kuat, sehingga mereka harus berbohong agar dapat menjalankan hidup mereka. Dan ayat-ayat yang dikutip di atas adalah ayat-ayat Mekah. Namun kita akan lihat apa yang terjadi ketika Muhammad pindah ke Madinah dan kekuatannya mulai menjadi kuat atau seimbang. Tiba-tiba Allah dalam Quran mengeluarkan sedemikian banyaknya ayat-ayat yang bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya yang dikeluarkan di Mekah. Di antaranya 2 ayat dari surah 9 ayat 5 dan surah 9 ayat 29. Surah 9 ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Surah 9 ayat 5. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sangat jelas bahwa alasan dari kedua ayat tersebut adalah alasan agama. Perhatikan kata-kata jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat. Hal ini jelas-jelas mengatakan alasan memerangi atau membunuh adalah karena agama. Surah 9 ayat 29 ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Kristen yang sudah mendapatkan kitab sebelumnya, dan di sana terdapat 2 pilihan kalau tidak mau memeluk agama Islam. Pilihan pertama adalah dibiarkan hidup tapi harus membayar jizyah, dan pilihan kedua adalah dibunuh. Silahkan lihat video yang berjudul Yang Wajah Asli Islam. Sedangkan surah 9 ayat 5 ditujukan pada non-Yahudi dan non-Kristen, di mana sayangnya hanya ada satu pilihan bila tidak mau memeluk Islam, yaitu dibunuh. Kedua ayat ini telah membatalkan, abrogating, ayat-ayat sebelumnya yang mengatakan tentang toleransi dan tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama Islam. Demi meredakan malunya, banyak pakar muslim yang menafsirkan surah 9 ayat 5 dengan mengatakan apa yang disebut perangilah adalah dengan cara menggunakan pikiran atau otak dan bukan dengan cara fisik. Namun sayangnya surah 9 ayat 5 dengan jelas menggunakan kata bunuhlah. Sehingga alasan para pakar Islam tersebut tidak masuk akal. Bahkan banyak juga kaum muslim moderat yang berkata bahwa ayat-ayat tersebut hanya berlaku pada saat itu saja, ketika Muhammad menyerang Mekah. Namun lagi-lagi tidak ada bukti bahwa ayat tersebut hanya berlaku untuk kejadian tersebut. Bahkan dari beberapa hadis kita bisa lihat bukti bahwa ayat tersebut masih berlaku dan alasannya semakin jelas. Telah menceritakan Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah." Telah menceritakan Abu Hurairah, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah setelahnya, serta orang-orang kafir dari kalangan Arab melakukan kekufuran,
Maka Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Bakar, bagaimana mungkin kamu akan memerangi manusia, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Allah. Maka barang siapa yang mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Allah, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Telah menceritakan Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Allah, dan beriman kepadaku serta dengan Al-Quran yang aku bawa. Maka apabila mereka mengucapkan hal tersebut, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, kecuali disebabkan hak Islam, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Anda bisa lihat sendiri perkembangannya dari perintah-perintah yang toleran menjadi perintah-perintah yang demikian kejamnya. Perintah untuk berperang karena perbedaan kepercayaan saja. Dan berdasarkan surah 2 ayat 106, surah-surah tentang toleransi beragama itu sudah dihapuskan dan diganti dengan surah-surah yang memerintahkan untuk berperang dan membunuh. Dan kedua ayat seperti surah 9 ayat 5 dan surah 9 ayat 29 sering dirujuk sebagai ayat-ayat pedang. Dan masih banyak lagi surah-surah seperti di atas dalam Quran. Seperti surah 22 ayat 39 dan 40, 2 ayat 190 sampai 193, 2 ayat 216, 4 ayat 74, 4 ayat 8, 4 ayat 95, 8 ayat 60, 8 ayat 65, 9 ayat 14, 9 ayat 52. Maka dari itu, dengan pengetahuan saya yang dangkal tentang Islam, saya berpikir bahwa ISIS itu sebenarnya lebih Islamik dibanding dengan kebanyakan kaum muslim yang toleran. Sekali lagi tolong koreksi kalau ada pengertian saya yang salah, karena sampai saat ini saya hanya mendapat caci maki tanpa ada penjelasan yang berdasarkan Quran. Bahkan Dr. Zakir Naik itu diasosiasikan dengan teroris pimpinan Osama bin Laden. Tapi semenjak Osama bin Laden sudah tidak ada, maka tekanan ceramahnya mulai berbeda. Bahkan keluar fatwa tentang Dr. Zakir Naik mendukung Osama bin Laden. Pertanyaan saya kepada kaum muslim, apakah Allah yang sedemikian kejam patut untuk disembah?